Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salahuddin Alyubi. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demoralisasi di dunia maya, etika dan tantangan sosial media, atau fenomena demoralisasi dalam bermedia sosial akibat kurangnya pemahaman akan etika dunia cyber. Oke, next. Yang akan kita bahas adalah yang pertama fenomena demoralisasi dalam bermedia sosial, kemudian yang kedua etika dunia cyber, yang ketiga mengatasi fenomena demoralisasi bermedia sosial, kemudian yang keempat menerapkan etika dunia cyber, yang kelima peran pemerintah dalam menangani hal ini, yang keenam kesimpulan. Next, fenomena demoralisasi dalam bermedia sosial. Fenomena demoralisasi bermedia sosial merupakan salah satu masalah yang semakin marak terjadi di era digital ini. Hal ini terjadi karena adanya kurangnya pengawasan serta kebebasan berekspresi yang diberikan pada pengguna media sosial. Dampak dari fenomena ini sangat besar, terutama bagi generasi muda yang terus terpapar dengan konten-konten negatif di media sosial. Mereka menjadi lebih mudah terpengaruh dan rentan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Apalagi pemuda atau generasi Z, generasi zaman ini, khususnya generasi muda, itu sering kali menghabiskan waktunya di media sosial, sehingga akan em, kemungkinan besar untuk memberikan dampak yang sangat em, besar untuk setiap individu, terutama generasi muda. Dan apa saja sih fenomena demoralisasi dalam bermedia sosial ini? Fenomena ini demoralisasi atau bisa kita sebut sebagai dekadensi moral atau kemerosotan moral yang pernah terjadi. Di antaranya yang pertama em, adanya tayangan adegan erotis yang begitu bebas dan bisa diakses oleh setiap orang. Nah, salah satu kasus yang pernah terjadi adalah seorang artis yang terlihat dalam video, di mana itu video yang erotis dan mengundang gairah seksual, di mana itu sangat tidak layak untuk dibagikan di media sosial. Dan itu sangat memprihatinkan karena em, banyak sekali sudah tersebar di mana-mana gitu kan. Dan yang bisa mengakses bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi generasi muda, remaja, atau bahkan anak-anak yang bermedia sosial itu bisa jadi mengakses hal tersebut apabila tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Nah, kemudian yang kedua ada hate speech atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini juga sering kali kita temukan ya, terutama oleh influencer atau artis-artis atau public figure, di mana dia menaikkan rating atau menaikkan jumlah penonton dalam eh, akun media sosialnya dengan cara apa ya, istilahnya seperti menjatuhkan orang lain gitu. Dan ini sering kali kita lihat di media sosial, di konten-konten di Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya, di mana em, jangankan untuk video, kita banyak menemukan di komentar-komentar, kolom komentar pada dinding-dinding Facebook atau media sosial seperti TikTok dan Instagram itu sering kali ada karya orang lain, kemudian ada konten konten misalnya yang menggambarkan karya orang lain, entah itu apa ya, misalnya digambarkan konten tersebut seperti konten em, dakwah atau konten-konten yang edukatif. Nah, di mana seorang penyampai atau konten kreatornya itu adalah orang yang cadel atau orang-orang yang agak belibet dalam menyampaikan ke apa ya, konten edukatifnya. Nah, di situ di kolom komentar banyak sekali, meskipun awalnya bercanda gitu ya, banyak-banyak dari komentar itu yang berupa ujaran kebencian gitu, berupa makian, dan itu sangat tidak baik untuk diekspresikan dalam media sosial karena itu bisa diakses orang lain, banyak yang bisa dilihat orang lain, itu juga
kita juga harus memahami orang yang membuat membuat kontennya gitu, atau memahami konten kreatornya. Setidaknya kita bisa mengapresiasi hal itu karena yang di yang disampaikan atau kontennya hal-hal positif. Kemudian yang ketiga ada penipuan. Nah, penipuan ini pernah terjadi pada tahun 2022 kalau tidak salah ya, atau tahun kemarin-kemarin, dalam trading yang dilakukan oleh beberapa influencer menggait kekayaan dengan label Crazy Rich. Nah, ini pasti sudah tahu teman-teman semua, di mana dalam kasus tersebut ya, penipuan hal ini memang sudah dianggap biasa, dan hal yang dianggap biasa itu adalah racun, adalah permasalahan dalam dalam era modern seperti ini. Nah, penipuan seperti penipuan tersebut ya, penipuan dalam hal ini gitu, ini tidak bisa dibiarkan gitu, tidak bisa dianggap remeh karena dapat semakin membesar gitu masalah atau kasusnya. Misalnya hal-hal yang kecil yang sudah dianggap biasa, misalnya seperti dalam em, marketplace, seperti di em, Shopee atau Lazada dan lain sebagainya, di mana ada penjual yang menjual, seller yang menjual barangnya tidak sesuai dengan yang difoto gitu ya. Itu bentuk penipuan yang ringan gitu, meskipun bisa menjadi besar gitu kan, berpotensi untuk semakin merusak gitu, semakin menipu dan semakin besar kasus penipuannya. Ini tidak baik dan sering terjadi gitu. Kemudian penyebaran hoax. Nah, ini yang paling sering terjadi, penyebaran hoax atau berita di mana tidak divalidasi atau tidak dikonfirmasi terlebih dahulu berita tersebut, lantas langsung membagikan kepada teman-teman atau kepada orang-orang terdekat atau ke sosial media gitu. Dan itu hal yang salah gitu, karena jika berita tersebut adalah berita yang tidak benar atau tidak valid, maka akan membuat kericuhan gitu ya dalam sosial media atau kerusuhan gitu, karena itu adalah hal yang tidak benar gitu. Jadi hoax juga bisa jadi menipu ya, menipu informasi gitu, menipu karena ya sifatnya memang menipu gitu. Atau misalnya seperti dalam yang pernah kita dengar mungkin, eh, penyebaran hoax kayak misalnya informasi tentang makanan ya, makanan satu dengan makanan lainnya tidak bisa digabung gitu, di apa, dimakan secara bersamaan gitu, nanti akan menyebabkan kematian gitu, padahal itu hoax gitu, itu sering banget ditemukan ya. Ya gitu teman-teman, kita next, etika dunia cyber. Nah, etika dunia cyber adalah seperangkat norma atau nilai yang harus dipegang oleh setiap individu dalam berinteraksi di dunia maya. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kesopanan dan kenyamanan bersama. Nah, tapi sayangnya banyak dari individu yang tidak memperhatikan etika dunia cyber. Mereka seringkali melakukan tindakan cyberbullying, hate speech, atau penyebaran hoax yang dapat merugikan orang lain. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, ya, fenomena demoralisasi di dunia eh, media sosial atau di media sosial, itu seperti yang di sini, cyberbullying, hate speech, atau penyebaran hoax. Nah, hoax ini yang dapat merugikan orang lain gitu kan, karena berupa informasi palsu. Nah, eh, berangkat dari permasalahan itu, maka kita selaku individu yang baik, yang patuh, yang berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma, maka kita harus mengaktualisasi atau mengimplementasi etika dunia cyber. Nah, apa saja etika dunia cyber? Yang pertama, hindari penyebaran informasi atau penyebaran konten yang merujuk atau menjorok pada unsur-unsur SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan misalnya bersifat rasis, nah itu wajib untuk ditinggalkan ya, kalau bisa di report ya. Hal-hal seperti itu sama seperti fenomena
atau konten-konten yang negatif yang sebelumnya saya sebutkan ya di slide sebelumnya, itu wajib di-report ya, agar tidak lagi banyak orang yang membagikan, yang asal membagikan konten gitu. Kemudian yang kedua, mengkonfirmasi atau memvalidasi kebenaran berita sebelum kita membagikan informasi atau berita atau kabar gitu ya. Itu kita validasi dulu apakah benar atau tidak. Nah, setelah memang mungkin benar, jika itu baik boleh dibagi, tapi jika tidak baik ya lebih baik kita bungkam. Maksudnya tidak usah dibagi gitu. Apalagi jika itu tidak berdampak. Maksudnya bersifat privacy gitu ya, tidak perlu dibagikan lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, apresiasi karya orang lain, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa setiap konten creator atau setiap konten-konten yang dibuat oleh konten creator yang bernilai positif itu wajib kita apresiasi dengan memberikan like atau setidaknya tidak memplagiasi ya, atau tidak membuat konten yang sama tanpa adanya IB atau ya tidak men-tag gitu ya, agar tidak plagiasi, karena kreativitas itu wajib dikembangkan dalam media sosial. Adapun konten yang memiliki bukan kemiripan, yang mengikuti atau eh, yang mengikuti seperti konten kreator orang lain ya, itu wajib kita apa ya, kita setidaknya tag ya, tag atau di tag atau di diberikan informasi bahwa itu dari dari konten kreator lain gitu. Kemudian yang keempat ada tidak mengumbar informasi pribadi. Seperti yang disebutkan bahwa informasi yang bersifat privacy, yang bersifat pribadi itu sebaiknya hanya dibagikan kepada keluarga misalnya, atau ya kalau bisa hanya pada kita saja gitu ya. Kita jika beragama Islam kita bisa mengadu pada Tuhan kita Allah, atau jika agama lain bisa mengadu pada Tuhan masing-masing. Nah, itu etika dunia cyber, beberapa di antaranya tadi disebutkan. Kemudian, mengatasi fenomena demoralisasi bermedia sosial. Untuk mengatasi fenomena demoralisasi dalam bermedia sosial, perlu dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap konten yang diunggah di media sosial. Selain itu juga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari konten-konten negatif tersebut. Selain itu, setiap individu juga harus bertanggung jawab atas konten yang diunggahnya di media sosial. Mereka harus memastikan bahwa konten yang diunggah tidak merugikan orang lain dan tetap mengikuti etika dunia cyber. Nah, untuk mengatasi fenomena demoralisasi atau kemerosotan akhlak dalam media sosial, kita sebagai individu yang baik tadi menerapkan etika dunia cyber. Ya. Nah, kemudian untuk misalnya kita melihat gitu ya, kita sebagai penikmat atau sebagai salah satu orang yang menggunakan sosial media, apabila melihat orang lain menyalahgunakan media sosial, jika itu wajib di-report ya, kalau bisa di-report. Jika tidak ya diinformasikan gitu melalui kolom komentar atau ya diperingatkan. Ya, kemudian next, menerapkan etika dunia cyber. Nah, untuk menerapkan etika dunia cyber, setiap individu harus memahami dan mengikuti aturan-aturan yang ada, misalnya menghindari tindakan cyberbullying atau hate speech, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Nah, itu penting juga untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika dunia cyber, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman di dunia maya. Nah, dengan masing-masing individu menerapkan etika dunia cyber, kita dapat menciptakan lingkungan atau menciptakan dunia maya yang nyaman dan aman gitu. Tidak saling menjatuhkan seperti dunia nyata ya, bisa jadi. Nah, kemudian peran pemerintah dalam menangani masalah ini. Pemerintah juga memegang peran penting dalam menangani
masalah demoralisasi bermedia sosial dan etika dunia cyber. Mereka perlu membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengatur dan mengawasi konten yang diunggah di media sosial. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dunia cyber dan bahaya dari konten-konten negatif di media sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih sehat dan positif. Nah, pemerintah juga khususnya Kominfo ya, itu atau kementerian lainnya barangkali bisa memfilter konten-konten yang sekiranya memang tidak layak untuk ditonton gitu ya. Meskipun ada menu eh, report, itu kadang-kadang orang yang mungkin apa ya istilahnya hilaf gitu ya, banyak kan manusia yang hilaf ketika itu atau mungkin lupa ketika itu karena tidak setiap waktu kita bisa ingat gitu ya. Nah, itu dalam peran pemerintah bisa memfilter konten-konten seperti yang negatif-negatif yang disebutkan sebelumnya. Pemerintah juga wajib memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dunia cyber. Misalnya, hal ini bisa ditunjukkan dengan memberikan sosialisasi melalui media sosial ataupun lainnya. Next. Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, fenomena demonisasi bermedia sosial dan pelanggaran etika dunia cyber adalah masalah yang semakin marak terjadi di era digital ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya dari semua pihak, baik individu maupun pemerintah, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dunia cyber dan mengambil tindakan yang tepat. Diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan positif bagi semua orang. Nah, jadi kesimpulannya, setiap individu, bagi penonton, khususnya pribadi saya dan teman-teman semua, kita wajib memfilter konten-konten yang negatif untuk diri kita, untuk menghindari hal-hal negatif yang mampu berdampak buruk bagi kita semua gitu. Karena untuk menciptakan lingkungan yang lebih besar, misalnya lingkungan besar yang positif, itu wajib dimulai dari diri kita sendiri. Begitu. Begitu dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena kebenaran hanya datang dari Allah, Tuhan kita semua. Alhamdulillah, wa takunanna minal mumtarin. Karena sudah maghrib, saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat diaplikasikan oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.